Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah kelam seseorang yang mungkin sanggup kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sebut saja Darto. Darto meyakini awal segala peristiwa alam dalam dunia ini dikarenakan keserakahan makhluk yang berjulukan manusia, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai yang tampak indah di dunia, yaitu harta. Dan Darto sendiri adalah salah satu dari insan serakah itu. Bekerja sebagai buruh tani kala itu hidupnya memang pas-pasan. Dengan tekad ingin merubah nasib, Darto kemudian mengajak Lasmi, sang istri, untuk merantau ke kota, tepatnya kawasan Bandung. Dia, anak mereka satu-satunya yang ketika itu berumur 5 tahun. Mereka tinggalkan di kampung bersama orang tua Darto. Setelah pindah ke Bandung, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Darto mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan, sedangkan istrinya berjualan pecel pikul dari rumah ke rumah. Karena mereka sama-sama mempunyai pekerjaan, sehingga kehidupan mereka berangsur membaik dan bisa menabung untuk masa depan. Namun di tengah impian perihal masa depan, badai kembali menerpa Darto. Diam-diam Lasmi berselingkuh dengan pria yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan Darto. Lasmi memang mempunyai wajah yang ayu rupawan, sehingga tidak heran banyak yang jatuh hati kepadanya. Tidak ia sangka, Lasmi berpaling darinya lantaran matanya silau oleh kekayaan harta. Memang sebelum Lasmi meminta cerai, sudah banyak teman-teman yang memberitahu soal perselingkuhannya. Bahkan kelakuan Lasmi sudah menjadi materi penggunjingan para tetangga-tetangganya. Namun setiap kali Darto bertanya, Lasmi selalu bisa meyakinkan Darto bila Pak Handoko menyukai pecel buatan istrinya yang memang enak. Setiap hari, Lasmi disuruh membuat pecel dalam jumlah banyak untuk diantar sebagai makan siang untuk karyawan-karyawan Pak Handoko yang jumlahnya puluhan orang itu. Memang ada gelagat abnormal pada istrinya lantaran tadinya dia selalu tampil alami, tiba-tiba sekarang berkembang menjadi suka bersolek atau berias diri. Setiap kali Lasmi ditanya oleh Darto, Lasmi selalu menjawab, "Untuk menyenangkan hati panjenengan, Mas. Kalau aku bagus dan harum, Mas Darto kan jadi tambah sayang sama aku," jawab Lasmi ketika Darto tanya soal kebiasaan barunya itu. Suami mana yang tidak senang ketika lelah bekerja seharian dan bercucur keringat, pulang ke rumah istrinya sudah menyambut di depan pintu dengan paras yang cantik, rapi dan wangi sambil menyodorkan sangkir teh yang hangat. Jadi begitulah, Lasmi begitu cerdik menyembunyikan perselingkuhannya lantaran ia masih melayani Darto lahir batin menyerupai ketika di kampung dulu. Itu sebabnya Darto tidak terlalu menanggapi peringatan teman-temannya dan juga desas-desus dari para tetangga. Hingga pada waktunya peristiwa itu benar-benar datang. Ketika pulang kerja, Darto menjumpai Lasmi membereskan semua pakaiannya. "Loh, ada apa ini, Las?" tanya Darto dengan raut wajah keheranan. "Aku mau pergi, Mas. Aku minta cerai, Mas," jawab Lasmi tanpa memandang wajah suaminya. "Apa? Ini ada apa sebenarnya? Apa salahku sehingga kamu tiba-tiba minta cerai? Apa kamu sudah pikirkan baik-baik?" "Semuanya sudah aku pikirkan, Mas. Aku sudah capek hidup begini. Aku ingin bahagia." "Bukankah kita selama ini sudah bahagia?" potong Darto. "Bahagia? Kita ini miskin, Mas. Dari mana bisa senang kalau hidup kita miskin?" cibir Lasmi yang membuat Darto merasa tertekan. Terlebih kemudian Lasmi bergegas keluar rumah sambil membawa tas besar.
Di ujung gang, Darto lihat Pak Handoko sudah menunggu dengan mobilnya. Darto masih terpaku di depan pintu, hingga kendaraan beroda 4 itu pergi menghilang dari pandangannya. Saat itu Darto benar-benar terpuruk, bahkan hilang semangat hidup. Darto tak henti-hentinya meratapi keputusannya untuk pindah ke kota ini. Untungnya ketika itu masih banyak teman-teman dan tetangga yang peduli dengan mengingatkan akan anak dan orang tuanya yang berada di kampung. Cibiran, hinaan, dan pengkhianatan dari Lasmi sekarang Darto jadikan cambuk untuk bangun lagi. Namun ternyata cara yang Darto tempuh salah dan sekarang menjadi penyesalan. Kala Darto tengah terpuruk, Darto ini bertemu dengan Adit, teman satu kampungnya. Darto benar-benar kagum dengan kondisi Adit ketika itu. Adit sudah punya rumah dan kendaraan beroda 4 yang sangat bagus. Usahanya juga sangat maju dan dia sudah mempunyai tanah di mana-mana. Padahal dulu kondisi dari Adit, kondisi perekonomiannya Adit sama seperti dirinya. Bahkan bisa dibilang lebih susah daripada Darto. Hingga singkatnya setelah beberapa kali mengobrol, akhirnya Darto diberitahu tentang latar belakang suksesan dari Adit. "Kalau kamu mau, besok saya antar ke rumah Ki Dadang," ujar Adit, menyebutkan nama seorang paranormal yang telah membantunya meraih kesuksesannya. Dalam kondisi hati yang telah dibutakan oleh nafsu setan, dendam dan amarah, Darto pun mengiyakan tawaran dari Adit. Dengan diantar oleh Adit, Darto menemui Ki Dadang. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya, Ki Dadang pun siap membantu Darto menjadi kaya dengan pesugihan. Pesugihan yang Darto jalani yaitu pesugihan dengan menikah dengan makhluk dunia lain, entah itu kuntilanak, sundel bolong, ataupun jenis perempuan siluman yang lainnya. Tanpa berpikir panjang, Darto pun menyanggupinya termasuk semua syarat yang telah diberikan. Hingga singkat cerita, beberapa hari sesudah itu, Darto melaksanakan tapa dan puasa muti di salah satu tempat keramat yang ditunjuk Ki Dadang di daerah Pelabuhan Ratu. Tepat pada malam Jumat Kliwon dan bulan purnama yang penuh. Setelah melaksanakan serangkaian ritual, tak berselang lama muncul perempuan siluman ular yang bersedia menikah dengannya. Ki Dadang pun segera menikahkan mereka. Namun ketika itu, mereka tidak langsung melaksanakan korelasi tubuh layaknya suami istri. Malam pertama mereka akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Darto terlebih dulu harus menyiapkan kembang 7 rupa, yang mana kembang itu nanti ditaburkan di atas tempat tidur yang sudah Darto ciprati minyak wangi dari Ki Dadang. Tidak lupa juga Darto meletakkan sebuah ember kosong, hanya selang 1 minggu. Hingga singkatnya malam-malam yang ditunggu pun telah tiba. Malam itu Darto menunggu istrinya dengan perasaan harap-harap cemas. Jujur saja Darto pasti merasa takut, tapi tekadnya sangat berpengaruh sehingga bisa mengalahkan rasa takutnya. Waktu pun terasa begitu lambat berputar. Darto nyaris frustasi karena sudah tengah malam istri silumannya itu tidak juga datang. Apalagi Darto sudah mulai merasa kedinginan lantaran berbaring tanpa selai benang pun yang menutupi tubuhnya. Hingga waktu itu, kira-kira mendekati waktu tengah malam, saat Darto hampir tertidur, Darto merasa ada yang menyentuh kakinya dengan lembut. Gerakannya terus merambat ke atas begitu cepat namun tetap lembut. Kulit tubuhnya sangat halus. Tanpa terasa, usai sudah Darto berafiliasi tubuh dengan istrinya yang beda alam itu. Dapat ia lihat sekilas wajah istrinya yang tampak bagus dengan cahaya lilin. Namun belum usai menenangkan nafas, istri silumannya itu sudah memulai lagi. Begitupun seterusnya hingga mendekati waktu pagi. Memang sebelumnya Ki Dadang ini sudah memberitahu untuk Darto, jika dia menikah dengan perempuan siluman, diharapkan dia mempunyai stamina lebih lantaran mereka tidak mengenal istilah lelah. Dan kita pun harus sanggup untuk memuaskan mereka. Mental kita juga harus dipersiapkan. Ketika tengah berhubungan badan, sesekali Darto mendengar suara mendesis menyerupai ular. Suara itu dengan jelas keluar dari mulut istrinya. Darto pun bergidik membayangkan mereka yang menikah dengan sundel bolong, sebab mereka harus tahan terhadap amis bangkai yang sangat menyengat yang keluar dari tubuh istri silumannya. Menurut Adit, banyak ritual yang gagal bila menikah dengan bangsa lembut yang satu ini. Jika mereka gagal, akibatnya sangat fatal lantaran si pria niscaya akan meninggal dunia. Memang segala sesuatu yang berafiliasi dengan setan dan sekutunya pasti selalu penuh resiko.
Hingga saat itu waktu pun menjelang subuh. Istri silumannya itu pulang dengan cara menghilang tiba-tiba. Darto pun tertidur lantaran merasa sangat lelah. Pagi harinya begitu dia bangun dari tidurnya, Darto segera melongok ke kolong tempat tidur untuk melihat isi baskom. Saat dilihat, Darto pun hampir terlonjak saking kagetnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Adit dan juga Ki Dadang. Ember itu sudah berisi uang yang sangat banyak sekali. Uang itu Darto gunakan untuk membeli rumah dan juga menyewa sebuah toko untuk berjualan mebel sebagai perjuangan awalnya. Darto tidak peduli perjuangan itu menguntungkan ataupun tidak. Sebab setiap Jumat pagi, setelah malamnya melayani istri silumannya, Darto pasti kembali mendapat banyak uang dalam jumlah yang sangat banyak dalam ember di bawah kolong tempat tidurnya. Hal ini terus berlanjut hingga Darto mempunyai tanah berhektar-hektar dan juga sanggup membangun rumah untuk kedua orang tuanya dan juga anaknya yang berada di kampung. Apalagi usaha mebel yang ia jalani juga semakin maju dan sukses dengan pinjaman dari istri gaibnya. Sehingga orang-orang akan berbondong-bondong belanja di tokonya. Seiring kesuksesannya dari Darto yang semakin melejit tinggi, banyak perempuan juga yang coba mendekati Darto. Bahkan kedua orang tua Darto pun juga mendesak untuk mencari pendamping hidup dan juga melupakan mantan istrinya yaitu Lasmi. Sungguh sesakit dan sedalam apapun luka Darto, saat itu Darto belum bisa melupakan sang mantan istrinya. Hingga hari-hari ia jalani dengan bekerja dan menjalani ritual malam Jumat bersama istri silumannya, yaitu mengenai pesugihan. Yang ia lakukan ini tidak ada yang tahu kecuali Adit dan juga Ki Dadang. Ketika orang tua Darto dan anaknya ingin berkunjung ke rumah Darto, Darto pasti selalu memberi alasan. Pembantu yang bekerja pun hanya bekerja hingga pukul jam 5 sore dan sangat dilarang memasuki kamar tidurnya apapun alasannya. "Mbak, kamu jangan berani-berani masuk kamarku ya. Ingat." "Iya pak, saya pasti ikut kata-kata bapak," jawab pembantu dari Darto. Singkat cerita, suatu hari mantan istrinya ini tiba menemui Darto dan juga meminta maaf. Saat itu Lasmi mengaku hilaf. Dia menyesal dan meminta Darto rujuk lantaran Pak Handoko, suaminya yang kaya itu, berselingkuh dengan perempuan lain. Walaupun masih sangat mencintainya, namun Darto tidak mau rujuk dengan Lasmi. Terlebih Darto sudah punya istri lain yang tak mungkin ia ceritakan. Sebab dulu Ki Dadang sudah mewanti-wanti kepada Darto. Meski ini adalah hanya istri gaib, tapi dia punya rasa cemburu bila Darto berafiliasi dengan perempuan lain. Darto pun saat itu menyuruh Lasmi kembali ke kampung, tinggal bersama anak mereka yang hingga kini masih diasuh oleh orang tuanya dari Darto. Tetapi Lasmi ini menolak lantaran Darto tidak mau rujuk. Kali ini ia pun pergi meninggalkan Darto. Untuk kedua kalinya, Darto harus kehilangan Lasmi. "Mas, maafkan aku ya mas. Dulu aku hilaf mas. Aku mau kita rujuk." "Apa? Itu tidak mungkin ya Lasmi. Dulu kamu pergi tinggalkan aku, dan kamu malah selingkuh dengan Pak Handoko. Sekarang kamu mengemis-ngemis minta maaf padaku. Tidak. Lebih baik kamu pulang kampung. Kamu jaga anak kita," sentak Darto kepada Lasmi. Setelah itu Darto pun menjalani hidupnya secara normal. Sampai kemudian Darto mendapat info yang mengejutkan, yaitu Adit telah meninggal dunia. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar Darto ketika dia mendengar kabar kematian dari sahabatnya. Saat itu Darto pun segera menuju ke rumah Adit. Seperti halnya Darto, Adit juga tinggal sendiri di rumah yang mewah. Hingga saat itu ditemukan Adit tidak mengenakan pakaian apapun. Menurut pembantunya, kamar Adit terpaksa didobrak sesudah sehari semalam tidak ada bunyi apapun dari dalam kamarnya, yang membuat Darto miris. Tubuh Adit ini penuh luka cakar. Matanya melotot menyerupai tengah menahan rasa sakit yang teramat sangat. Darto mengikuti semua prosesi pemakaman dari Adit. Saat dimandikan, tiba-tiba tubuh Adit ini mengeluarkan banyak kutu dari lubang hidungnya, telinga dan juga mulutnya. Belum lagi ditambah bau amis yang sangat menyengat ketika disolatkan. Bahkan ketika akan dimasukkan ke dalam liang lahat, tubuh Adit malah jatuh berkali-kali. Sementara saat itu hujan deras dan kilat sambar pun menyambar di angkasa.
Liang lahatnya pun mendadak penuh air dan membuat penggali makam yang dibantu warga itu menggali liang lahat yang lainnya. Namun lagi-lagi hal yang sama terjadi kepadanya. Liang lahat yang habis digali itu langsung dipenuhi oleh air. Akhirnya Pak Qayyim pun yang memimpin prosesi pemakaman. Saat itu dia membaca doa memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jasad almarhum ini diterima. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong berilah kemudahan bagi almarhum ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya, ucap Pak Qayyim. Hingga saat itu ketika melihat itu semua, jujur saja membuat Darto sangat takut akan mengalami nasib yang sama ketika ia mati kelak. Tiba-tiba saat itu ada keinginan untuk bertobat, tetapi harta dan silau dunia kembali membutakan pintu hatinya. Tipu daya dan budi kancil setan mengalahkan iman dari Darto. Hidupnya dari hari semakin jauh dari Allah. Perlahan tapi niscaya ia pun mulai melupakan semua insiden yang menimpa almarhum sahabatnya. Darto semakin larut dengan dunia. Panggilan sholat yang setiap waktu berkumandang tak lagi menginsafkan Darto. Justru Darto semakin hirau dan tetap hidup dalam genggaman setan. Kemewahan yang ia dapat dari halal syirik dan tidak diridhoi oleh Allah tidak akan kekal lantaran pada kesannya semua akan musnah. Begitu juga yang terjadi pada dirinya. Seiring dengan kemajuan usaha Darto, maka korelasi dari bisnisnya pun bertambah, terutama dari golongan atas. Seperti malam itu di mana Darto sudah janjian untuk bertemu dengan salah satu korelasi terbesarnya. Sesuai penandatanganan surat kerjasama, Darto diajak ke tempat hiburan lama. Darto tidak bisa menolaknya ketika dia menyodorkan minuman keras yang sebelumnya belum pernah ia sentuh. Akhirnya saat itu Darto pun mabuk berat hingga kemudian ia check-in di hotel bersama perempuan panggilan kelas atas. Ketika mereka sedang asik bercumbu, tiba-tiba saat itu istri gaibnya pun datang. Istri siluman dari Darto pun sangat murka, sehingga ia saat itu membunuh perempuan yang tadi tengah mencumbu Darto dengan ganasnya. Bukan hanya itu, dia juga berusaha menyerang Darto. Dalam kondisi terdesak, Darto menyebut asma Allah. Sungguh ajaib, istri gaibnya pun mendadak lenyap. Darto pun buru-buru melarikan diri keluar dari hotel. Karena Darto ini sudah menyakiti istrinya dengan menyebut nama Allah. Dia saat itu selalu berusaha untuk membunuhnya. Darto sekarang selalu dalam ketakutan kapanpun dan dimanapun Darto berada. Namun kuasa Allah yang masih melindungiku. Allah memang maha penolong dalam segala hal. Hingga pada suatu hari Darto pun melangkahkan kakinya ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Panggilan azan begitu syahdu. Namun di depan masjid yang sepi itu, langkahnya terhenti. Darto tertegun beberapa lama. Darto merasa betapa kotor dirinya dan tidak pantas masuk ke rumah Allah, membuat ia menjadi ragu-ragu. Namun ketika hendak berbalik, tiba-tiba saat itu ada seorang pria muda yang merangkul pundaknya dan mengajaknya untuk masuk. Dengan langkah takut Darto pun mengikutinya tanpa bicara. Darto ikut berwudu dan mengambil tempat di belakang dia untuk menunaikan sholat isya. Usai sholat isya, Darto pun bersujud untuk memohon ampun kepada Allah. Karena sudah sekian usang ia menghambakan diri kepada setan. Ya Allah, maafkan semua kesalahanku ya Allah. Aku ingin tobat. Aku sudah syirik kepadamu. Saat itu Darto berdoa dengan air matanya bercucuran. Melihat kondisi Darto usai sholat berjamaah, Ustadz muda itu pun mengajak Darto ke rumahnya yang hanya beberapa langkah dari masjid. Rumah sang ustadz sangat sederhana namun sangat asri dan teduh. Hingga singkatnya setelah sampai di rumah ustadz muda itu, ketika Darto melihat istri dari ustadz muda itu, Darto pun teringat dengan Lasmi. Andai saja dulu Lasmi ia pimpin untuk berhijab menutup aurat, bukan sebaliknya ia malah gembira pada Lasmi yang cerdik menciptakan mata semua mata pria melirik. Tentu pasti ia tidak akan perlu terjerumus pada jalan setan. Meski Darto tidak banyak bercerita, namun ustadz itu sudah tahu dan bisa membaca pikiran yang tengah kalut dan ketakutan dari Darto. Terlebih Darto merasa istri silumannya itu terus mengikutinya. Hingga ustadz itu, yaitu Ustadz Arif, kemudian meruqyah Darto agar terbebas dari gangguan setan. Sebelum Darto pulang, tidak lupa dia pun berpesan kepada Darto agar jangan lagi meninggalkan sholat dan rajin-rajinnya berzikir. Pak Darto, saya sudah memberi pagar agar Bapak terlepas dari ikatan perjanjian itu, Pak. Namun semuanya terpulang pada diri Bapak sendiri, ujar sang Ustadz Arif.
Akhirnya dengan tekad bertobat, Darto pun bisa terlepas dari ikatan setan. Istri gaibnya sekarang tidak bisa lagi menyentuh dirinya. Dia kesannya kembali lagi ke alamnya. Bersamaan dengan itu, usaha yang dirintis oleh Darto mendadak bangkrut. Toko mebelnya ditinggal pelanggan lantaran kayu meja dingklik mebel dagangannya penuh serbuk dan juga keropos. Darto tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal material untuk mebel itu sama menyerupai mebel yang dijual di toko lain. Mengapa hanya mebel di tokonya yang dimakan rayap? Dan bukan hanya itu saja, Darto pun sekarang mulai terjangkit penyakit yang aneh. Darto mengalami sakit yang teramat sangat, siap akan buang air kecil. Tidak berselang lama, tubuh Darto pun timbul benjolan-benjolan di sekujur tubuhnya. Singkat ceritanya, beberapa hari setelah benjolan itu pecah, benjolan-benjolan itu mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Hingga saat itu Darto pun berperiksa kemana-mana. Hingga habislah semua harta Darto untuk melakukan banyak sekali macam pengobatan itu. Bahkan rumah di kampung yang ia belikan untuk orang tuanya dan anaknya pun ikut ludes. Darto benar-benar sekarang terpuruk dan jatuh. Kini ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Jangankan untuk mengobati penyakitnya, sekarang untuk makan pun ia harus menanti belas kasihan dari orang. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali bertobat dan bertobat. Dan singkat cerita, setelah berbulan-bulan, Darto menderita penyakit yang mengerikan itu. Darto yang sudah tidak kuat akibat dia tidak berobat lagi, karena semua hartanya sudah habis. Darto pun saat itu meninggal dunia. Dia meninggal dengan keadaan setelah bertobat, tetapi dengan penyakit yang sangat mengerikan itu. Seluruh tubuhnya benjolan-benjolan yang dipenuhi oleh nanah-nanah yang telah pecah, ditambah di alat kemaluannya itu, berubah menjadi membusuk yang mengerikan. Mungkin saja itu akibat dari dulu dia melakukan pesugihan dengan melayani nafsu budak setan ataupun siluman ular itu. Hingga singkatnya Darto pun dimakamkan. Dan setelah itu, Lasmi pun sekarang hidup bersama dengan anak Darto dan juga orang tua Darto. Mereka semua mendapatkan pelajaran dari Darto ini. Setelah Darto meninggal, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa kebahagiaan bukan berasal dari harta saja, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari rasa syukur yang sangat besar kita kepada Tuhan. Cerita selanjutnya yaitu masih seputar tentang cerita horor, yaitu cerita ini yang menceritakan tentang pengabdi setan dari Gunung Kawi. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Cerita kali ini diangkat dari sebuah kesaksian sejumlah warga tentang sebuah keluarga yang kabarnya telah melakukan perjanjian dengan setan dengan maksud untuk mengumpulkan kekayaan. Sebut saja namanya Aryani. Wanita yang kerap disapa Yani ini adalah seorang wanita yang hidup seorang diri karena suaminya sudah meninggal sedangkan anak-anaknya sudah menikah dan ikut suaminya masing-masing. Dia tinggal seorang diri baginya tidak menjadi masalah karena rumahnya yang tidak terlalu besar dan kebutuhan hidup sudah ditanggung anak-anaknya. Jadi Yani pun hanya menikmati sisa hidupnya sendirian dan tidak ada niatan untuk mencari pasangan hidup lagi karena umur yang dianggap sudah cukup tua. Hidup di kalangan masyarakat yang dimana hampir semua warga pernah mendapatkan interaksi dari rumah Pak Sigit. Namun karena rumah Yani yang paling dekat bahkan bisa dikatakan satu tembok, tidak heran kalau dialah yang pertama kali menyadari bahwa Pak Sigit melakukan perjanjian dengan setan. Dan Yani juga yang paling sering mendapatkan gangguan dari rumah Pak Sigit. Pak Sigit yang mereka tahu adalah seorang buruh di salah satu pabrik besar di kota yang ditinggal. Sebagai tetangganya, mereka sangat jarang sekali bertemu dengan Pak Sigit dan memang kurang begitu akrab dan kenal. Selain itu juga, Pak Sigit ini adalah seorang pendatang. Dia juga sangat pendiam sekali, beda dengan Bu Wati. Bu Wati adalah istri dari Pak Sigit yang mereka kenal memang sangat ramah dan sangat aktif dalam semua kegiatan sosial di desa itu. Pagi itu seperti biasanya, Yani memulai hari dengan membereskan dan membersihkan rumah. Tetapi siapa sangka hari itu adalah awal dari sebuah cerita yang berakhir tragis dari keluarga Pak Sigit. Karena rumah mereka memang bergandengan, jadi hampir semua kegiatan keluarga Pak Sigit, Yani bisa mendengarnya. Bahkan ia bisa melihat Bu Wati ketika memasak di dapur jika Yani membuka jendela. Karena dapur Pak Sigit ini memang terletak di belakang rumah,
dengan tembok yang masih belum tertutup rapat. Jadi apapun masakan Bu Wati saat itu, Yani pasti bisa melihatnya. Dan hal itu memang sudah menjadi pemandangan wajar kala hidup di desa. Pagi itu Yani mendengar Bu Wati sedang menangis terseduh-seduh. Suara itu sangat terdengar jelas sekali dari rumahnya. Sebagai tetangga yang baik, saat itu Yani langsung bergegas mengunjunginya untuk memastikan keadaannya. Karena Bu Wati ini belum memiliki seorang anak, dan di rumah hanya sendirian ketika ditinggal Pak Sigit bekerja. Jadi Yani rasa tindakannya saat itu tepat untuk sekedar menemaninya ketika dia bersedih. Ketika sampai di rumah Pak Sigit, Yani malah sangat terkejut karena melihat semua perabotan rumahnya saat itu berantakan, bahkan sebagian hancur. "Aduh, kalian habis bertengkar ya, Bu?" tanya Yani. "Iya, Bu, tadi subuh," jawab Bu Wati sambil kembali meneteskan air mata. Bu Wati mengaku habis bertengkar hebat dengan Pak Sigit karena masalah ekonomi. Yani pun saat itu hanya bisa menenangkan dan menemaninya sepanjang hari, agar Bu Wati tidak merasa kesepian. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu sekitar seminggu kemudian. Yani sudah tidak pernah mendengar suara tangisan lagi. Yang sering didengar kali ini adalah suara tawa dari Bu Wati yang sekali sampai ke telinganya. Tentunya itu membuat Yani ikut senang, karena mungkin masalah mereka sudah selesai. Selang beberapa minggu, tiba-tiba Bu Wati datang ke rumah sambil membawa sebuah bingkisan. Beliau membagikan bingkisan kepada sebagian warga sebagai ucapan syukur, karena beliau habis membeli mobil dan juga motor baru. Yani pun saat itu kembali ikut merasakan kebahagiaannya, karena menurut Bu Wati, semua ini gara-gara Pak Sigit yang mengalami kenaikan jabatan di tempat kerjanya. Hari-hari pun berlalu, rumah Pak Sigit kini dibangun lebih besar dengan terdapat taman kecil di depan rumah, lengkap dengan ayunannya. Hingga singkat cerita, semuanya berubah menjadi kecurigaan ketika hampir setiap malam Yani mencium aroma bunga melati dari arah rumah Pak Sigit. Seringkali Yani berkunjung ke rumah Pak Sigit untuk memastikan keberadaan tanaman tersebut. Dan anehnya Yani tidak pernah menemukan sumber wangian itu. Semakin hari Yani semakin ada keanehan di rumah Pak Sigit. Ia jadi tidak berani berkunjung lagi ke rumah Pak Sigit. Karena menurut warga sekitar, setiap melewati rumah Pak Sigit, mereka selalu mencium aroma bunga melati. Dan seringkali warga melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di ayunan depan rumahnya. Jendela rumahnya Yani pun sudah jarang dibuka, karena pernah sekali ia buka dan melihat ke arah rumah Pak Sigit. Yani dikagetkan dengan wanita berwajah sangat menyeramkan, berdiri melihat ke arahnya. Mulai saat itu mereka warga sekitar meyakini bahwa Pak Sigit telah melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan. Tidak hanya di situ saja, setiap Yani melihat Pak Sigit keluar rumah, pasti di situ ada sosok wanita yang mengikutinya. Kalau lagi bawa mobil, dia selalu di sampingnya, dan kalaupun keluar bawa motor, dia juga selalu dibonceng di belakangnya. Pada awalnya memang Yani kira wanita tersebut adalah Bu Wati, tapi ternyata tidak. Hal itu dapat dia pastikan setelah beberapa kali wanita tersebut menoleh ke arahnya. Wajah putih pucat dengan bercampur darah di sebagian wajahnya membuat Yani menduga dia adalah setan. Hingga berita tentang pesugihan Pak Sigit pun beredar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Gosip warga ini tentu saja tidak Yani katakan kepada Bu Wati, karena ia takut menyinggung perasaannya. Hingga singkatnya beberapa bulan kemudian, Yani sudah tidak pernah lagi melihat Pak Sigit. Begitu juga dengan Bu Wati. Beliau sudah jarang sekali keluar rumah. Rumahnya setiap hari tertutup dan hampir tidak pernah menerima tamu. Hingga pada suatu malam Yani mendengar teriakan yang sangat keras dan suara orang bertengkar hebat dari arah rumah Pak Sigit. Yani yang hanya sebagai tetangga, ia tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Akhirnya Yani hanya bisa diam mendengarkan, karena suaranya memang semakin jelas di antara keheningan malam. Suara pertengkaran ini pun semakin keras. Dengan sekali terdengar suara benda jatuh seakan dibanting ke lantai, dan ditambah seperti ada suara pukulan berkali-kali. Hal itu tentu saja membuat Yani sangat khawatir dengan keadaan Bu Wati. Dan tidak beberapa lama kemudian, Yani mendengar suara mobil Pak Sigit keluar dari rumah dengan kecepatan penuh. Setelah Pak Sigit keluar rumah,
Yani kira saat itu Bu Wati ikut keluar. Ternyata tidak. Saat itu lagi-lagi Yani mendengar suara tangisan Bu Wati yang khas dan terdengar sangat memilukan. Karena saat itu Yani sangat khawatir dengan keadaan Bu Wati. Tanpa pikir panjang, Yani pun putuskan untuk segera pergi ke rumah Pak Sigit untuk menolongnya. Sampai depan rumah, Yani langsung disambut dengan penampakan sosok wanita berbaju putih yang sedang duduk di ayunan sambil bernyanyi-nyanyi. Saat itu tubuh Yani pun langsung mendadak kaku. Yani langsung ketakutan dan berusaha berlari ke arah samping rumah Pak Sigit. Karena di pintu depan selain dijaga kuntilanak, pasti pintunya juga dikunci. Di sela-sela Yani berlari dengan tergesa-gesa. Tepat di sampingnya tiba-tiba ia ditemani sosok anak kecil yang ikut berlari. Masih teringat jelas di ingatannya, sosok anak kecil tersebut tidak memakai baju dan memiliki mata yang sangat kecil sekali. Serta di kepalanya bagian belakang hanya setengah bagian saja. Saat itu Yani sangat ketakutan. Dengan terus berlari dan coba mencari sumber suara tersebut, yaitu sumber suara tangisan Bu Wati sambil sekali memanggil namanya. Akhirnya Bu Wati pun menanggapi panggilannya. Setelah Yani ikuti instruksi dari Bu Wati, ia pun berhasil memasuki rumah Pak Sigit melalui jendela samping rumah. Dan Yani pun menemukan Bu Wati dalam keadaan yang sangat mengagetkan. Bu Wati duduk sambil tubuhnya berlumur darah dan masih ada sebilah pisau dapur yang masih menancap di bagian pahanya. Yani sangat terkejut melihat itu semua. Ia coba menolongnya sebisa mungkin. Setelah darahnya dibersihkan dan pisaunya ditarik keluar, Yani pun mencoba mengajak Bu Wati untuk keluar rumah. Karena menurutnya waktu itu Bu Wati dalam keadaan membahayakan jika terus rumah itu. Dan betapa kagetnya saat itu. Tawaran itu ditolak oleh Bu Wati. "Bu, ayo keluar Bu, kita cari bantuan. Biar suamimu dilaporkan ke polisi," ajak Bu Yani. "Jangan Bu, di sini saja. Nanti kalau kita keluar, aku akan dibunuh sama Mas Sigit. Aku sudah diancam. Jika aku keluar atau cari bantuan, maka aku akan dibunuh Bu," ucap Bu Wati sambil menangis. "Sudah, ayo, aku yang tanggung jawab. Nanti setelah kita berhasil keluar, kamu gak usah balik ke rumah ini lagi. Kita laporin ke warga dan polisi biar ditangkap Bu," paksaku, dan entah mungkin karena ada alasan lain yang memang Yani tidak tahu. Yang jelas saat itu Bu Wati tetap bersikukuh, tidak mau meninggalkan rumahnya saat itu. Yani pun tidak tega meninggalkan dia sendirian dan khawatir ada hal buruk akan terjadi. Akhirnya Yani juga memutuskan untuk tetap berada di rumahnya sambil menunggu Pak Sigit. Ketika Yani selesai mengangkat Bu Wati ke atas kursi, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara orang membanting piring, gelas dan juga perabotan yang lain. Yani pun pergi ke arah dapur untuk memastikannya. Dan ternyata tidak ada seorang pun di dapur saat itu. Tetapi bekas pecahan piring dan gelasnya tetap ada. Yani pun kembali menemani Bu Wati. Bu Wati tahu kan? Sebenarnya kalau di sini sekarang jadi berhantu. Rumah ini tidak cuma berhantu Bu, tapi seolah rumah ini mau dikuasai dan tidak ada yang boleh mendekati, apalagi menempati Bu. Warga sekitar sudah banyak yang bilang Bu, ucap Bu Yani menjelaskan. "Iya, saya tahu Bu Yani," jawab Bu Wati. "Terus kenapa gak pindah saja Bu? Keselamatanmu terancam loh Bu kalau di sini terus. Kenapa kamu gak cerita pada aku saja Bu?" Terangnya. Aku gak bisa cerita lagi Bu Yani," ucap Bu Wati sambil menangis di pundak Yani. Di sela-sela Bu Wati menangis, mereka pun sangat terkejut. Karena tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat sekitar 3 meter di depan mereka. Mereka sontak saja langsung teriak dan berlari ke arah dapur karena kaki Bu Wati terluka. Saat itu mereka berlari kecil sambil sekali Yani memegangi pundak Bu Wati. Dan sebelum sampai di dapur, mereka sudah melihat di meja makan sudah duduk 3 sosok wanita berbaju putih dan 2 anak kecil yang berlari-lari. Mereka pun kembali berteriak dan menuju ke arah kamar tidur. Sesampainya di kamar tidur, mereka langsung mengunci pintunya. Dan tak berselang lama di kamar tidur, tiba-tiba pintu kamar tidur pun digedor-gedor dengan sangat keras. Mereka pun tetap membiarkannya sambil terus berdoa dan ketakutan.
Saat itu semua doa sudah Yani baca dan memang mereka seolah sedang dikejar dan diusir oleh semua makhluk halus penunggu rumah itu. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat dari arah luar jendela kamar. Terlihat sosok perempuan yang menatapi mereka berdua dengan wajah tersenyum. Yani dan Bu Wati saat itu benar-benar semakin ketakutan. Akhirnya karena dipikir keselamatan mereka sudah terancam, Yani pun memutuskan untuk keluar rumah dan mencari bantuan malam itu juga. Ketika pintu kamar dibuka, Yani menuju ke arah dapur. Dan setelah ia memastikan semua telah aman, Yani kembali ke kamar tidur dan mencoba mengajak kembali Bu Wati agar mau diajak keluar. Setelah Yani memasuki kamar tidur lagi. "Ayo Bu, mereka sudah tidak ada. Ayo keluar. Di sini bahaya Bu. Ayo minta bantuan ke Pak RT." Ajak Yani kepada Bu Wati. Bu Wati saat itu tidak menjawab dan hanya mengangguk. Akhirnya dengan berjalan pincang mereka berdua menuju gerbang depan. Belum sampai gerbang depan dibuka, Bu Wati tiba-tiba, "Bu, ayo lewat belakang saja. Lewat depan sudah tidak bisa," kata Bu Wati lirih. Yani pun saat itu hanya diam dan menurutinya. Mereka akhirnya kembali dan menuju ke arah belakang rumah tempat jemuran. "Loh, di belakang ada pintunya toh Bu?" tanya Bu Yani dengan heran. Karena seingat Yani, belakang rumah Pak Sigit ini sudah dibangun menjadi tembok semua. Jadi hanya pintu depan akses keluar masuk satu-satunya rumah itu. "Ada Bu, nanti langsung bisa sampai ke belakang. Rumah Bu Nur juga, jadi bisa aman dari mereka," terang Bu Wati. Yani pun hanya menurutinya sambil merangkul Bu Wati karena berjalan pincang. Sampainya di belakang rumah, tiba-tiba Yani mencium aroma bunga melati. Dan betapa terkejutnya saat itu ketika Yani tahu ternyata ia tidak merangkul Bu Wati. Tapi yang ia rangkul saat itu ternyata sosok kuntilanak dengan separuh wajah yang sudah berlumuran darah. Bu Yani pun langsung terkejut kemudian lari dan berteriak sambil menangis. Ia kembali masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Bu Wati. Ternyata dia sudah pingsan di dalam kamar tidurnya. Setelah tahu keadaan Bu Wati yang pingsan, akhirnya Yani pun pergi keluar untuk mencari bantuan. Ketika ia sampai di depan rumah, lagi-lagi ia melihat sosok wanita yang duduk di ayunan sambil tertawa cekikikan. Saat itu juga Yani sudah tidak menghiraukannya. Akhirnya ia pun membangunkan tetanggaku satu persatu. Dan memang sangat sulit sekali. Selain waktu yang sudah hampir pagi, ditambah saat itu warga setempat memang takut kalau diajak melewati rumah tersebut, apalagi memasukinya. Jadi saat itu Yani benar-benar kesulitan mencari bantuan. Dan singkat cerita, Yani berhasil membawa beberapa warga untuk menyelamatkan Bu Wati. Sampai akhirnya Bu Wati pun berhasil diselamatkan dan diistirahatkan di dalam rumahnya. Karena saat itu warga sudah heboh, jadi rumah Yani pun sangat ramai sekali hingga pagi hari. Dan betapa kagetnya mereka semua saat pagi hari ada laporan bahwa Pak Sigit telah mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan nyawa Pak Sigit tidak bisa diselamatkan. Saat itu mobil Pak Sigit ditemukan hancur hingga jasad Pak Sigit sudah sulit untuk dikenali lagi. Dan singkat cerita, setelah kematian Pak Sigit, Bu Yani pun terus menemani Bu Wati di dalam rumah tersebut. Dan mereka setiap hari melakukan kegiatan religi dengan melibatkan warga sekitar, hingga tokoh ulama ataupun kiai setempat. Hingga akhirnya setelah 1 hari kematian dari Pak Sigit, rumahnya pun telah dijual. Dan kini oleh pemilik barunya rumah tersebut sudah direnovasi agar jauh dari kesan angker. Kini rumah tersebut sudah terlihat rapi, lebih segar dan bagus. Dan setelah kurang lebih 1 tahun telah berlalu, Bu Wati diketahui sudah menikah kembali dan hidup bersama suaminya yang baru. Dengan sekali datang untuk mengunjungi Yani. Dan uniknya menurut pengakuan Bu Wati saat itu tidak mengetahui jika suaminya melakukan perjanjian dengan setan yang berasal dari Gunung Kawi di Jawa Timur. Dan semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan setan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Karena sejatinya, jika kita berurusan dengan setan,
tentunya itu adalah sangat membahayakan. Dan itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.